gua. Lu harus jadi penjilat parungkat. Ih, najis, jijik bang. Ya bukan lu jilatin juga kayak es krim goblok. Maksud gua tuh dia tuh orangnya seneng dipuji. Misalnya nih, dia beli sendal baru. Ah iya, terus lu bilang, wah pak, sendalnya berwibawa. Oh gitu ya? Ya iya. Atau misalnya dia lagi jalan, lu sapa dia, Pak, cara jalan bapak penuh karisma. Aduh malu gua bang. Ya sama, gue juga awal-awal malu. Iya ya bang. Dan ini yang paling penting nih, penting banget. Apa tuh bang? Kalau parungkat lagi marah, jangan pernah lu berdiri di dekat si Kona. Kenapa bang? Ya karena si Kona bisa bikin situasi makin parah. Iya serius. Orang lagi marah, dia malah kasih ide. Dan ide dia biasanya bikin masalah baru tuh. Ya udahlah, pokoknya kerja yang rajin. Ingat anak istri di rumah. Oke siap bang. Ya udahlah, gue tinggal dulu ya. Iya ya bang. Makasih ya bang. Ya ya. Istirahat dulu dah sebentar. Apaan itu? Waduh. Waduh, apaan ini? Bentar. Apa sih namanya, lupa gua. Ah, tusuk konde. Tapi ada harganya nggak ini ya kalau dijual? Kali aja barang antik. Peot, tadi pagi waktu aku membersihkan rumput di belakang rumah tua dekat kebun, aku menemukan sebuah benda aneh yang setengah tertanam di tanah. Bentuknya membuatku bingung karena sekilas terlihat seperti penjepit rambut kuno. Tetapi kalau diperhatikan lebih dekat, ujung dan lekukannya malah mirip kunci zaman dahulu. Aku sampai membersihkannya pelan karena takut benda itu ternyata barang bersejarah yang sangat berharga dan langka. Serius doh? Kalau memang bentuknya unik seperti itu, bisa jadi benda tersebut memang peninggalan lama. Di desa kita kan sering ada cerita tentang barang kuno yang ditemukan warga saat menggali tanah atau membersihkan kebun. Coba ceritakan lebih rinci seperti apa bentuk dan warnanya. Jangan-jangan benda yang kamu temukan itu memang bukan penjepit rambut biasa, melainkan kunci dari sesuatu yang sudah lama tersembunyi. Nah, itu yang membuatku penasaran. Warnanya agak keemasan meskipun sudah tertutup karat dan tanah. Di bagian tengahnya ada ukiran kecil yang bentuknya seperti simbol kuno. Semakin aku melihatnya, semakin aku yakin kalau benda itu bukan aksesori biasa. Bahkan ada lubang kecil di ujungnya yang persis seperti bagian kunci. Karena itulah aku mulai berpikir bahwa benda ini mungkin memiliki fungsi yang jauh lebih penting. Kalau ada ukiran simbol seperti yang kamu bilang, kemungkinan memang benda itu dibuat dengan tujuan khusus. Biasanya barang kuno yang memiliki tanda atau lambang tertentu sering dikaitkan dengan peti penyimpanan, ruang rahasia, atau benda berharga lainnya. Memang belum tentu benar, tetapi aku mengerti kenapa kamu jadi curiga. Apalagi kalau bentuknya lebih mirip kunci dibandingkan penjepit rambut seperti yang terlihat sekilas. Iya, Peot, bahkan saat aku memegangnya, aku membayangkan kalau benda itu sebenarnya adalah kunci menuju sebuah peti tua yang berisi harta karun. Memang terdengar seperti cerita petualangan, tetapi siapa tahu benar. Dulu daerah ini juga pernah menjadi jalur perdagangan sehingga tidak menutup kemungkinan ada barang berharga yang tersimpan sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun lalu dan belum pernah ditemukan siapapun. Wah, kalau memang begitu ceritanya jadi semakin menarik. Tetapi menurutku jangan terburu-buru menganggapnya sebagai kunci harta karun. Kita harus mencari informasi lebih dulu supaya tidak salah. Bisa saja benda itu adalah alat kuno dengan fungsi lain yang sudah tidak dikenal lagi sekarang. Namun aku akui penemuanmu cukup unik dan pasti membuat siapapun penasaran untuk mengetahui asal-usul sebenarnya dari benda tersebut. Tenang saja, aku juga tidak langsung yakin 100%. Hanya saja firasatku mengatakan bahwa benda ini menyimpan rahasia. Aku bahkan kembali ke lokasi tempat menemukannya untuk melihat apakah ada benda lain di sekitar sana. Tetapi belum menemukan apa-apa. Meski begitu, aku merasa ada sesuatu yang istimewa dengan benda itu. Ukirannya terlihat sengaja dibuat dan bukan sekadar hiasan biasa yang tidak memiliki arti. Kalau begitu, simpan baik-baik dulu benda tersebut dan jangan sampai hilang. Nanti kita bisa mencari tahu bersama, mungkin dengan bertanya kepada orang yang paham sejarah atau barang kuno. Siapa tahu dugaanmu benar dan benda itu memang sebuah kunci peninggalan masa lalu. Kalaupun ternyata bukan kunci harta karun, setidaknya kita tetap mendapatkan pengetahuan baru tentang benda unik yang berhasil kamu temukan secara tidak sengaja hari ini. Yo, hello guys, balik lagi bersama gua di channel Rest Design.
Oke Ji, jadi di video kita kali ini, seperti biasa kita akan memprediksi dan men-spoiler kelanjutan dari animasi desain Tua Rungkat Part 14 cuy. Nah, oke, jadi ya kemungkinan besar part 14 itu akan tayang besok Senin cuy ya. Ini kan baru Minggu tuh. Jadi tayangnya besok Senin biasanya sih jam 14 lagi jam 8 Pak, 8 malam ya guys ya. Nah, dan kemungkinan besar ini part 14 ini akan menjadi part terakhir cuy. Tapi kayaknya sih belum ya. Ya tak tahu lah ya. Mungkin partnya itu terakhir part 16 tuh. Jadi masih ada 3 part lagi ya. Kalau part 14 sudah tayang jadi masih kurang 2 part lagi cuy. Oke langsung aja ya kita spoiler. Nah di part sebelumnya itu kan kita tahu sendiri bahwa si Aldo itu sudah bekerja di rumahnya Tuan Rungkat ya. Di rumahnya Peyot menjadi tukang kebun ya guys ya. Nah tukang kebun ini itu kan dia kerjanya kan bersih-bersih tuh di belakang ya. Bersih-bersih rumput dan sebagainya. Dan di saat bersih-bersih rumput, saat dia istirahat, dia menemukan sebuah apa ya, kayak bukan penjepit rambut ya, intinya apa ya, kayak anu rambut lah gitu. Nah, tapi kesannya itu mistis bro. Jadi kayak gini sih, kesannya itu kayak mistis. Kenapa mistis? Karena bentuknya itu kayak apa ya, benda-benda kuno yang zaman-zaman sihir-sihir gitulah intinya. Nah, jadi ini ada kesimpulan kemungkinan ini akan menjadi akhir dari cerita dan bisa juga gini. Saat Aldo menemukan barang tersebut, dia akan memberikan kepada eh, siapa namanya itu? Istrinya itu siapa sih? Aku lupa cuy. Ya itulah ya, si istrinya Aldo itu. Nah, jujur gue lupa cuy siapa. Nah, dan akan dipakai. Nah, ketika dia pakai, itu dia akan hilang cuy. Ya kan? Dia akan hilang. Bisa bisa jadi seperti itu ya. Jadi apa? Jadi ketika yang megang itu atau apa itu dia bisa hilang. Nah dari situ mungkin akan muncul cerita baru, judul baru ya, dan mengakhiri dari cerita animasi itu apa? Luar Mukat ini. Cuman itu cuman apa ya, spoiler ya, bukan yang bener-bener. Cuman kayaknya sih intinya setelah ini itu akan ada namanya petualangan sih. Entah itu petualangan Tuan Rungkat dan kawan-kawan atau geng 4G lah intinya itu nanti akan menjadi petualangan mencari harta karun kemungkinan gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang lain nggak ada. Oke cuy ya, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa nonton edition kalau sudah upload ya. Terima kasih, gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye cuy.